Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Asep Amaluddin. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Tresya Puji Lestari dari kelas 1 BKID dengan NIM 254 110 10 1197. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal perencanaan karir saya yang berfokus pada cita-cita saya menjadi guru bimbingan dan konseling sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah pengembangan dan motivasi diri. Alasan saya memilih profesi guru bimbingan dan konseling berawal dari pengalaman pribadi sejak masa sekolah. Saya menyadari bahwa fase tersebut siswa sering berada dalam kondisi kebingungan, tekanan emosional, dan ketidakpastian dalam menentukan arah hidup, baik dalam bidang akademik, pergaulan, maupun perencanaan masa depan. Pada masa itu, kehadiran guru BK sangat berperan dalam membantu saya memahami diri sendiri dan menentukan pilihan yang tepat. Pada bagian deskripsi diri, saya menganalisis kepribadian saya menggunakan tes MBTI dan hasilnya menunjukkan bahwa saya memiliki tipe kepribadian ESTJ. Kepribadian ini menggambarkan diri saya sebagai pribadi yang disiplin, terstruktur, tegas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada tujuan. Sebagai individu ESTJ, kelebihan saya yang pertama itu tegas, percaya diri, dan berjiwa pemimpin. Yang kedua, disiplin, terstruktur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan logis. Yang keempat, dapat diandalkan dalam situasi yang membutuhkan ketertiban. Akan tetapi, kelemahan saya yaitu yang pertama, cenderung kaku dan kurang fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, terlihat terlalu dominan atau keras dalam komunikasi. Yang ketiga, kurang peka terhadap perasaan orang lain. Peluang saya yaitu cocok di bidang kepemimpinan, manajemen pendidikan, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi empatik. Di sisi lain, terdapat beberapa ancaman yang perlu saya waspadai. Pertama, kesulitan beradaptasi di lingkungan yang dinamis dan fleksibel. Yang kedua, risiko kelelahan akibat perfeksionisme dan tuntutan tinggi. Selanjutnya, bisa tertinggal jika tidak mau menerima ide baru. Kompleksitas permasalahan siswa yang semakin beragam menuntut fleksibilitas emosional dan empati yang tinggi. Jika tidak diimbangi dengan pengembangan kepekaan emosional, karakter saya ini yang cenderung tegas dan logis dapat menjadi hambatan dalam membangun kedekatan emosional dengan siswa. Ancaman lainnya adalah kesulitan dalam membagi waktu antara profesi sebagai guru BK dan pengembangan usaha di luar pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen waktu, pengendalian stres, serta evaluasi diri secara berkala agar keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi tetap terjaga. Selanjutnya ada deskripsi profesi. Profesi yang saya pilih adalah guru bimbingan dan konseling, yaitu pendidik profesional yang berperan membantu siswa dalam perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan perencanaan karir. Guru BK tidak hanya hadir ketika siswa bermasalah, tapi juga berperan sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator dalam membantu siswa mengenali potensi diri, mengambil keputusan yang tepat, serta mempersiapkan masa depan mereka. Saya memandang profesi ini sebagai panggilan hati karena sejalan dengan minat saya sebagai pendengar yang baik dan keinginan untuk membantu orang lain tumbuh dan bangkit dari masalah. Selanjutnya, yaitu manajemen karir. Dalam manajemen karir, saya menyusun rencana secara bertahap agar tujuan saya dapat tercapai secara realistis dan terarah. Pada jangka pendek, saya berfokus menyelesaikan studi S1 Bimbingan dan Konseling, mengikuti seminar dan pelatihan konseling, serta meningkatkan keterampilan dasar konseling dan komunikasi empatik. Pada jangka menengah, yaitu antara 3-5 tahun, saya menargetkan mengikuti pendidikan profesi guru PPG
memulai karir sebagai guru BK, serta mengembangkan kompetensi melalui sertifikasi dan pengalaman lapangan. Selanjutnya, yaitu jangka panjang 5-10 tahun ke depan. Saya berencana melanjutkan studi S2 menjadi guru BK yang berpengalaman, serta mengembangkan diri sebagai pembicara atau pengembang program BK. Selain itu, saya juga merencanakan kemandirian finansial melalui usaha di bidang perhiasan emas dan peternakan sapi sebagai bentuk pengembangan di luar pendidikan. Jika dalam perjalanan saya mengalami kegagalan, saya tidak akan memaknainya sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai proses pembelajaran. Saya percaya bahwa kegagalan bukan tanda ketidakmampuan, tetapi tanda bahwa saya sedang bertumbuh. Apabila belum langsung berhasil menjadi guru BK, saya akan mencari jalur alternatif yang tetap relevan, seperti bekerja di bidang pendidikan non-formal, pendidikan anak, atau melanjutkan pengembangan kompetensi sampai kesempatan itu datang. Saya akan terus memperbaiki diri, mengevaluasi langkah, dan tidak berhenti berusaha. Selanjutnya ada kalimat penutup, kata-kata motivasi. Sebagai penutup, saya memegang prinsip bahwa masa depan tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita berhasil, akan tetapi oleh seberapa konsisten kita bertahan dan berkembang. Saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan saya. Saya ingin menjadi guru BK bukan hanya sekedar mengajar, tetapi menguatkan, bukan hanya memberi solusi, tetapi menumbuhkan kesadaran diri. Dan saya yakin, selama saya terus belajar, berproses, dan tidak menyerah, maka tujuan saya akan sampai pada waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.